Bang, makasih. Assalamualaikum. Yuk. Ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam adventure. Teman-teman, hari ini hari ke-13, tepatnya di hari Kamis. Perjalanan kami setelah eksplor di wilayah timur Indonesia, dan saat ini kami masih berada di Nusa Tenggara Barat dan akan melanjutkan perjalanan kembali menuju ke arah barat ya. Gitu. Ini sebenarnya jalan pulang untuk ke Pulau Jawa. Semalam akhirnya atau kemarin akhirnya kami bermalam di Sumbawa Besar setelah perjalanan dari wilayah Lumpu gitu, karena kami kemarin itu lama eksplor dulu ke pegunungan Tambora. Jadi kami dari Dompu itu start kurang lebih dari Dompu jam 1 dan sampai Sumbawa Besar sekitar setengah 6 sore waktu Indonesia Tengah. Jadi kami akhirnya bermalam dulu di Sumbawa Besar ini gitu, dan pagi ini kami melanjutkan perjalanan kembali ke pelabuhan Poto Tano. Jaraknya nggak begitu jauh sebenarnya dari Sumbawa Besar, memakan waktu sekitar 1,5 sampai 2 jam ke pelabuhan Poto Tano, dan selanjutnya kami menyeberang menggunakan kapal feri untuk ke Pulau Lombok gitu. Oke teman-teman, bagaimana keseruan dan keindahan hari ini, perjalanan kami di perjalanan ke-13, mari kita saksikan bersama.
Jam 12 masih ada nggak? Jam 12 masih ada nggak? Tinggal masuk ya? Oh, 12.20 berangkatnya. Oke. Ini langsung masuk ya berarti ya? Hah? 400? Udah? Oh ya. Dua belas 20 berangkatnya. Hari 12.20 12.20. Kecil aja kapalnya di Citra Dharma. Foto dulu kita. Waduh. Biar kita minum nanti di atas. Ini satu bang. Kita beli nasi bang buat makan siang.
akhirnya kami sampai juga di Pulau Lombok. Perjalanannya cukup lancar karena cuacanya juga cerah ya, karena kita berangkat dari Pelabuhan Pototano sekitar 12:30 ya, gitu. Dan perjalanan menuju pelabuhan di Lombok itu memakan waktu sekitar 1 jam jika cuaca cerah. Selanjutnya kami akan bertemu dengan seseorang, temannya Bro Fauzan. Beliau itu orang asli Lombok ya. Jadi beliau teman Bro Fauzan sewaktu main motor trail atau trabas di Lombok ini gitu. Dan beliau juga pernah dulu membuka trek acara Black Parade ya, Black Parade Trail ya, enduro di sekitar Pegunungan Rinjani ini. Nah itu beliau yang menggunakan KLX 230 gitu. Nah beliau akan memandu kita, dan rencana malam ini kami bermalam di kaki Gunung Rinjani dan buka tenda tentunya gitu. Baik teman-teman, gimana keseruannya menuju kaki Gunung Rinjani, kita saksikan bersama. Welcome to the jungle. Nah, wah, itu badai kayaknya tuh di atas tuh. Badai itu tebel. Awannya tuh gunung itu ya. Gelap banget ya, nggak ada lampu ya. Iya, jadi tahu ya. Tahu.
kita sekarang berada di daerah Taman Nasional Gunung Rinjani, dan di sini banyak hutan pohon yang menjulang tinggi ya, dan rimbun sekali hutannya. Dan terlihat juga itu ada monyet-monyet, dan monyet-monyetnya itu bulunya tebal-tebal ya, karena memang suhunya di sini lumayan dingin banget ya di ketinggian di Taman Nasional Gunung Rinjani ini gitu. Terlebih ini habis hujan, dan saat ini pukul menunjukkan sudah mendekati sore hari ya gitu, karena kami tadi lama di area pelabuhan ketika midpoint dengan temannya Bro Fauzan gitu. Sekaligus meneduh ya, karena tadi hujan cukup deras ketika keluar dari pelabuhan tadi gitu. Sebenarnya Taman Nasional Gunung Rinjani ini tidak jauh lokasinya dengan pelabuhan yang ketika kami menyeberang tadi itu, jadi nggak begitu jauh, bersebelahan lah lokasinya gitu. Lalu dan ini kita terus menanjak ya, dan pemandangannya pun bagus banget di lokasi ini di Pegunungan Rinjani. Nah ini hampir sampai puncaknya gitu, dan kita sempat amazed ya. Dan jujur ini saya baru pertama kali mengendarai sepeda motor sampai ke sini melihat keindahan Gunung Rinjani tuh. Iya bro, kayak Bromo ya, tapi lebih bagus ini sih. Udah GoPro aja udah. GoPro ya. Aduh, kata temen lu norak amat nih. Atasnya bro, lihat dah. Waduh, kayak longsor. Widih, bro, mantap banget. Sembalun ya. Nah, Rinjaninya mana? Ada turunan juga. Wih, masya Allah. Wih, gila. Kiri deh, lihat deh kiri. Tuh, mantap banget ya. Kayak Jurassic ya. Hah? Mantap. Cerah banget lagi kelihatan, jelas. Walaupun ada awannya juga keren juga sih.
cakep ini. Nyebrangnya tapi PR ya. Oh iya, lebar ya. Naik mobil dong biar bisa kemana-mana. Iya, di Surabaya. Iya. Nggak jadi loh. Iya, iya, iya. Nah, teman-teman, ini sudah mau memasuki gerbang pintu masuk menuju kaki Gunung Rinjani ya. Jadi masuknya ini masih bisa dilalui dengan roda 4 sebenarnya. Gitu. Treknya sedikit off-road, tapi ada beberapa spot jalanannya sedang proses pengecoran ya. Gitu. Jadi ketika kami melewati sedang dalam proses. Mungkin sekarang sudah lebih baik. Gitu. Oh, mantap. Wah, berat. Wih, lebar ya jalurnya ya, asik ya. Aduh, enak banget ini kalau nggak bawa. Jalurnya lebar. Tutup ya. Pelan-pelan takut patah. Itu keberat banget itu, orang yang gua berasa banget nyung gitu. Ini loh. Beda. Ngeri gua ini soalnya nyung gitu. Yud ngayun banget. Ini dibuka nih. Oh, sapi. Rumah itu tempat tinggal atau gimana? Iya, apa padat.
ada sapi. Nah teman-teman, tadi ada pintu yang di portal ya, dengan bambu. Ternyata itu supaya sapi-sapi yang ada di sini tidak keluar dari area ini. Gitu. Memang sapinya banyak dan dikalungi lonceng ya. Jadi ketika kita bermalam di sini banyak suara lonceng berbunyi, lonceng sapi. Gitu. Dan sebentar lagi kami akan sampai di titik poin untuk buka tenda, dan akhirnya di hari ke-13 tenda ini digunakan untuk bermalam di pegunungan Taman Nasional Rinjani ini. Gitu. Nah di sini juga aksiden hard disk saya, yang dimana banyak video-video perjalanan saya selama perjalanan ini itu tertimpa motor saya yang jatuh saat di standar samping gitu. Jadi untungnya ketika sampai di Jakarta bisa di recovery. Baik teman-teman, itulah tadi perjalanan kami di hari ke-13 dari Sumbawa Besar sampai dengan kami berada di Taman Nasional Gunung Rinjani, dan rencana malam ini akan berkemah di Taman Nasional Gunung Rinjani. Baik teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video kami sampai selesai. Keep safety riding, tetap waspada di jalan, dan salam adventure. Ini sahamnya. Wih, keren ya.